Jadi sebenarnya undang-undang kita tuh sama sekali tidak ada aturan mengenai hubungan kemitraan. Apa nggak berbahaya kalau misalnya semua itu dibiarkan berjalan, gig ini dibiarkan begitu saja unregulated? Malah saya khawatir ini akan jadi bom waktu gitu. Halo, aku Obet Krishna dan aku Hesti. Selamat datang di Risk-Taker Podcast. Kita akan membahas masalah-masalah terkini dari perspektif resiko politik dan ekonomi untuk membantumu memahami apa yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi di masa depan. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh dong di like dan komen. Satu-satunya undang-undang yang mengatur mengenai hubungan kemitraan itu ada di Undang-Undang UMKM. Yang mana sebenarnya konteksnya sangat berbeda. Hubungan kemitraan yang diatur dalam Undang-Undang UMKM itu contohnya kayak inti plasma yang antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil. Jadi sebenarnya undang-undang kita tuh sama sekali tidak ada aturan mengenai hubungan kemitraan. Tapi kemudian dia sangat dinormalisasi kan. Ini adalah sesuatu yang kayak kita anggap given aja. Bahkan yang paling menarik ada Permenhub kan yang ngatur Gojek dan lain-lain sebagainya. Ini sekarang Permenhub. Permenhub itu secara eksplisit menyebut hubungan kemitraan tapi nggak jelas definisinya apa. Kamu lagi ngerujuk ke aturan yang mana ketika kamu bilang bahwa hubungan antara aplikasi dan antara platform dan pekerja adalah hubungan kemitraan. Like apa sih hubungan kemitraan itu? Definisi hubungan kemitraan itu nggak ada. Apa jenis pekerjaan yang bisa dihubungan kemitraan kan itu nggak jelas. Apa hak dan kewajiban yang harus didapatkan oleh para pihak yang berada dalam hubungan kemitraan itu nggak ada. Sehingga dari kacamata hukum, hubungan kemitraan ini menjadi 100% hubungan perdata. Hubungan perdata itu artinya adalah hak dan kewajibannya ditentukan oleh perjanjian. Permasalahannya adalah semua perjanjian yang kita bicara soal partnership ini kan dibuat sepihak sebenarnya kan? Iya. Bukan dibuat sepihak. berdua oleh nggak mitra. boleh, nggak ada loh, nyaris nggak ada. Kecuali kita bicara soal mitra yang sangat elit itu tadi, hampir nggak ada loh. Kita Mereka ngomong nerima perjanjian, aja ya, mereka berarti ya. nerima aja. Dan kalau dibaca perjanjiannya itu banyak banget masalahnya sebenarnya. Ada, kalau nggak salah ada mahasiswa yang pernah bikin penelitian soal itu. Jadi ada banyak banget klausul dalam perjanjian tersebut yang bermasalah gitu. Kayak misalnya klausulnya bilang bahwa sewaktu-waktu ada klausul yang bisa diubah oleh salah satu pihak, dalam hal ini platform misalnya. Dan ketika kamu tetap menggunakan platform ini, maka kamu secara tidak langsung dianggap setuju. Hal-hal kayak gitu tuh banyak banget. Jadi 100% perubahan itu ada di salah satu pihak. Perubahan tarif, perubahan sanksi, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, itu kan semuanya ada di salah satu pihak. Sangat dominan. Sangat kan sebenarnya. dominan. Artinya subordinasinya besar kan. Kan kalau kita ngomong hubungan kerja tuh ciri-cirinya apa sih? Ada subordinasi gitu. Ada orang yang lebih berkuasa dibandingkan satu orang lain. Hubungan kemitraan kalau kita lihat perjanjian kemitraannya tuh kayak gitu. Tapi dia 100% jadi wilayah privat, nggak jadi wilayah publik. Karena nggak ada aturan itu tadi. Jadi ya suka-suka yang bikin perjanjian gitu. Kayak misalnya ada masalah, dia bisa kemana? Nggak jelas juga. Ya. Nggak jelas dia bisa mempermasalahkan ini kemana. Ada mitra yang nggak dibayar atau ada mitra yang diputus kontraknya dengan alasan yang nggak jelas. Dia bisa kemana? Nggak jelas gitu. Bahkan kalau misalnya dia dapat bintang 1 gitu kan, dia bisa tidak komplain bekerja atau gimana juga. Dulu kan kayaknya nggak ada ya. Sekarang aku nggak tahu udah ada atau belum ya. Ada beberapa yang punya mekanisme banding gitu, tapi ya tetap ini sih. Makanya kan orang akhirnya mencari cara mereka resiliensi akhirnya menjadi sangat individual juga. Kayak cara saya resilient untuk mengatasi hal ini adalah punya lebih dari satu akun misalnya gitu kan. Jadi kayak mereka menyelesaikannya dengan pribadi aja gitu, karena secara sistem sangat merugikan sebenarnya untuk mereka. Kalau bahasanya anak politik, relasi kuasanya ini enggak. Betul relasi banget. kuasanya sangat Relasi kuasanya tidak imbang. Tidak imbang. Dan itu berdampak buruk kan Mbak bagi pekerja gitu, terutama yang buat dari sisi yang lemah gitu loh. Iya. Betul banget. Kalau mau ngomongin yang lebih spesifik nih Mbak, kalau tadi kita udah ngomongin gig worker secara umum, kalau ngomong tentang perempuan secara spesifik nih Mbak, sebenarnya gimana sih perempuan dalam relasi gig workers ini? Apakah aku nggak tahu, mungkin bisa dimulai apakah jumlahnya dia banyak atau sedikit, terus dampaknya ke perempuan ini seperti apa sih Mbak? Kalau soal jumlah sampai sekarang belum jelas ya jumlahnya ada berapa. Tapi apakah dia signifikan? Menurut saya signifikan gitu. Karena memang itu tadi kan fleksibilitas yang ditawarkan quote unquote ya. Kita ketika ngomong fleksibilitas kan sekarang udah pakai tanda kutip gitu. Karena tadi kita udah mau bicarakan panjang bahwa sebenarnya nggak fleksibel banget. Tapi sebenarnya fleksibilitas yang ditawarkan oleh gig ekonomi gitu, oleh gig work itu memang kan menjadi sesuatu yang akhirnya menarik perempuan. Karena
beban domestik yang dimiliki oleh perempuan membuat perempuan punya kecenderungan untuk mencari pekerjaan yang fit in dengan tanggung jawab domestik yang dia miliki gitu. Jadi kayak misalnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan kapan aja tanpa jam waktu tertentu itu kemudian menjadi sesuatu yang menarik bagi perempuan. Sehingga ya lumayan banyak juga perempuan yang flock ke gig ekonomi. Yang mana kalau dari kacamata soal, kalau kita lihatnya dari kacamata soal penyerapan tenaga kerja, bisa jadi ini sesuatu yang positif kan? Karena dia memberikan kesempatan dan pilihan bagi perempuan untuk bisa bekerja, alih-alih nggak punya pilihan sama sekali gitu. Jadi ada banyak perempuan yang kemudian merasa bahwa gig ekonomi adalah sesuatu yang fit in dengan saya, dengan berbagai fleksibilitas yang dia tawarkan. Tapi di sisi lain juga kan ketiadaan ketentuan hukum atau perlindungan yang diberikan oleh gig ekonomi yang tadi memang mempengaruhi semua pihak nih. Semua pihak nggak mendapatkan perlindungan. Cuman kalau misalnya kita bicara soal perempuan secara spesifik kan dia lebih prekarias memang dibandingkan dengan pekerja yang lain. Karena dia lebih prekarias maka kemudian oleh hukum ketenaga kerjaan dia diberikan hak-hak tambahan. Ada cuti melahirkan misalnya, ada ketentuan-ketentuan terkait cuti haid, ada ketentuan-ketentuan terkait ya yang paling kelihatan itulah. Artinya kemudian ketika dia tidak mendapatkan paket perlindungan itu tadi, hal yang nggak dia dapatkan jadi lebih banyak kan? Karena tadi ada kalau hubungan kerja perlindungan dia ada tambahan. Artinya ketika dia nggak dapat perlindungan yang tidak dia dapatkan lebih banyak. Resikonya nambah. Resikonya artinya akhirnya bertambah. Itu yang kemudian di lapangan yang sering saya temukan misalnya ada cerita pekerja gig yang udah sampai hamil 8 bulan dia masih ngojol. Terus dia baru lahiran dia udah langsung ngojol lagi karena kan dia nggak punya cuti melahirkan misalnya. Itu kan yang paling kelihatan ya. Jadi betapa kemudian kerentanannya menjadi bertambah gitu karena ya itu tadi perlindungannya sama sekali nggak ada. Banyak juga sekarang tren yang sering saya temukan ketika saya ngobrol dengan pekerja-pekerja perempuan adalah pekerja perempuan yang kerja di gig itu mereka kecenderungannya adalah bawa anak kalau lagi bekerja karena mereka merasa ya gimana lagi gitu, mereka perlu kalau misalnya mereka di rumah nemenin anak mereka nggak dapat uang. Kalau misalnya ini adalah pekerjaan yang bisa mereka lakukan dengan membawa anak dan mereka menceritakan hal tersebut sebagai hal yang positif. Oh iya. Iya, karena mereka kayak yang mereka menceritakan itu sebagai hal yang positif gitu kan, kayak yang oh ya bagus dong, ini adalah pekerjaan yang membuat saya bisa membawa anak saya dalam melakukan pekerjaan. Tapi tentu saja kalau kita melihatnya dari kacamata K3 misalnya, itu kan sesuatu yang sangat berbahaya ya sebenarnya. Makanya ini kadang-kadang menarik lah ketika kita bicara soal konteks perempuan yang dalam pekerjaan gig itu tadi selalu masih ada tarik-menarik antara dia bagus tapi ada sisi negatifnya juga banyak, tapi sisi positifnya juga banyak gitu. Jadi kayak tergantung dari kacamata mana kita mau melihat keberadaan perempuan dalam gig ekonomi ini sih gitu. Oke. Tapi isu apa sih Mbak yang kemudian perlu diperhatikan gitu ya dan diadvokasikan oleh publik gitu tentang pekerja perempuan gitu. Kalau tadi kamu melihat ini masih ada dilema gitu. Ini ada satu sisi melihat hal yang baik gitu, dari satu sisi ada yang negatif. Tapi dari temuanmu gitu, apa yang harus diperhatikan dan diadvokasikan oleh publik tentang isu pekerja perempuan? Sebenarnya ini agak teknikal, cuman menurut saya ini krusial untuk dibicarakan, yaitu soal bias gender dalam algoritma yang dilakukan, algoritma yang dimiliki oleh aplikasi-aplikasi. Oh iya teman. Ya, karena aplikasi selalu bilang bahwa mereka tuh gendered lah, kayak nggak ada bias gender dalam algoritma mereka. Tapi apa sih sebenarnya yang nggak bias ketika data train itu kan, train data itu kan ketika dia dimulainya dari data yang bias, bias kan dia juga hasilnya akan bias. Contoh paling sederhana, saya akan kasih contoh ini supaya mudah dipahami gitu ya untuk yang ini. Mungkin contoh paling sederhana gini, kalau kamu pekerja perempuan, kecenderungan yang saya temukan di lapangan adalah kamu tuh lebih sering di cancel dibandingkan oleh pekerja laki-laki, terutama kalau mereka ride, karena banyak kan cowok yang nggak mau dibonceng sama cewek gitu ya. Jadi kayak saya dapat cewek, saya mau dibonceng gitu, saya dapat cewek saya cancel, atau saya nggak mau ini di cancel gitu. Artinya kemudian tingkat cancellation dari pekerja perempuan itu jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja laki-laki. Oleh algoritma yang simply yang dilihat adalah berarti pekerja perempuan itu lebih nggak perform dibandingkan oleh pekerja laki-laki karena kamu sering di cancel, kamu sering apa? Dia kan
yang namanya dia bukan orang ya. Dia nggak kemudian memahami bahwa ada alasan gender di balik itu, di balik cancellation itu tadi. Yang mana kemudian dia berimplikasi menjadi akun-akun pekerja perempuan itu punya kecenderungan lebih nggak gacor. Jadi dia lebih susah untuk dapat kalau misalnya dibandingkan yang paling kelihatan secara kuantitas mungkin dari penghasilan ya. Jadi penghasilan pekerja gig perempuan dengan waktu kerja yang sama itu lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Secara rata-rata itu di berbagai penjuru dunia juga udah terbukti gitu. Secara kuantitatif tuh terbukti bahwa ada gender pay gap ketika kita bicara soal pekerja perempuan dalam aplikasi, karena ini bias gendernya tinggi sebenarnya gitu. Dan hal ini yang sebenarnya tidak pernah mau diakui oleh platform gitu, karena mereka selalu merasa bahwa enggak lah, kita tuh enggak ada gender bias sama sekali. Tapi pada kenyataannya di lapangan bias gender akibat algoritma itu tereplikasi sebenarnya. Ada banyak sekali yang terjadi di lapangan, dan itu bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari kok. Bahkan pekerjanya sendiri yang banyak memberikan solusi gitu ya. Iya Mbak, kalau misalnya harusnya kan platform itu tahu ya Mbak. Misalnya kalau misalnya kita driver cewek, algoritmanya jangan ngasih ke ride itu, jangan ngasih ke cowok lah gitu, karena ada kecenderungan kalau misalnya kita dapet cowok kita sering di cancel misalnya. Itu kan sebenarnya bisa ya Mbak dilakukan. Bisa nggak sih Mbak itu dilakukan? Saya kayak yang mungkin harusnya bisa gitu. Saya juga nggak tahu bagaimana cara algoritma bekerja, tapi seharusnya bisa kan. Sebenarnya itu sesuatu yang kemudian bisa diupayakan kalau misalnya memang dia ingin menciptakan algoritma yang lebih adil bagi gender apapun. Itu menarik sih. Ternyata hal teknis kayak gitu dampaknya bisa sangat besar dan luas gitu ya Mbak ya. Ada tokoh yang bilang every technical is very political. Nice. Dosen kita itu Mbak. Oh gitu ya. Oke. Anyway, dari refleksi Mbak Nabila gitu, kita ngomongin soal gig ekonomi gitu. Resiko, kita perlu ngomongin resiko kan Mbak. Resiko apa kemudian yang muncul, yang kemudian perlu kita perhatikan gitu secara umum dari gig ekonomi. Mungkin kita agak terlambat beberapa tahun untuk ngomong ini, tapi aku rasa toh sampai sekarang kita nggak punya regulasinya gitu. Jadi apa yang perlu diperhatikan gitu oleh pemerintah, oleh publik gitu, terkait soal kondisi ekonomi yang kayak gini atau skema ekonomi ini. Berarti ini resiko secara luas ya, bukan kayak resiko orang per orang. Iya. Bisa sih kalau mau. Kalau mau diperdalam juga nggak masalah. Kalau misalnya resiko secara luas itu ya tadi menurut saya sangat penting untuk pemerintah bisa menimbang soal sustainability dari bisnis gig ini tadi ya. Karena kalau kita berkaca pada negara-negara lain, trennya kelihatan kok bahwa ini itu masa honeymoon periodnya sudah berakhir, dan kalau ini tidak dimitigasi dengan baik oleh Indonesia, ini bisa jadi masalah yang akan besar di kemudian hari. Makanya kemudian kan ada istilah kayak Gojek, Grab itu too big to fail. Kayak mereka too big to fail sehingga akan diupayakan sedemikian rupa untuk mencegah mereka agar tidak fail. Karena bayangkan kalau misalnya tiba-tiba mereka fail, kita tiba-tiba akan punya 2 juta pengangguran baru misalnya dari orang yang tadinya jadi mitra ini tadi. Tapi akan sejauh mana sih sebenarnya ini kemudian bisa dimitigasi oleh pemerintah? Dan kalau misalnya hal itu yang menurut saya sangat perlu untuk dipikirkan gitu. Mungkin orang ekonomi jauh lebih jago memprediksi ini atau membahas soal ini. Tapi kalau dari saya, at least ketika kita melihat komparasi dengan negara-negara lain, gig ekonomi ini, betulkah gig ekonomi ini adalah masa depan gitu? Itu pertanyaan refleksi yang perlu ditanyakan gitu, perlu dibicarakan secara serius. Masalahnya adalah pemerintah kita sangat gagap ketika membicarakan soal hal-hal yang berbau teknologi, berbau di kita tuh kan revolusi industri 4.0 itu kan cuma jadi jargon aja gitu. Betul. Itu jadi jargon, tapi kayak aturannya gimana sih gitu. Kayak aturan kita tuh sama sekali tidak merefleksikan itu. Kalau misalnya kita berkaca pada kemarin UCK misalnya, UCK itu kan merevisi cukup banyak ketentuan ketenaga kerjaan. Tapi dia menyentuh nggak hal-hal yang itu tadi. Jadi gimana caranya kita bisa lebih protektif terhadap pekerjaan-pekerjaan yang di industrial 4.0 ini tadi kan nggak ada sama sekali. Padahal ngomongin industrial 4.0 udah kayak serius banget gitu kan. Sekarang pejabat-pejabat dikit-dikit kalau bikin paparan tuh kayak saya menggunakan paparan ini pakai chat GPT gitu kan. Tapi ya udah kosmetik aja gitu. Kita ketika membicarakan itu tuh kosmetik aja kayak artificial intelligence. Tapi kayak
kita udah siap nggak sih menghadapi ini semua? Itu yang menurut saya pertanyaan-pertanyaan refleksi yang saya nggak bisa jawab. Perlu lebih banyak orang yang mengkaji soal ini, terutama di kalangan pengambil kebijakan gitu, karena ini sangat krusial. Udah lebih dari 10 tahun loh kita gini-gini aja. Perkembangan regulasi kita soal gig ekonomi itu nyaris nggak ada. Padahal banyak sekali kebanyakan negara-negara lain udah mulai ngejar gimana caranya meregulasi ini, gimana kemudian bahkan kan mereka udah mulai bicara soal gimana caranya meregulasi AI apa segala macam. Kita kan sama sekali belum ada pembicaraan ke situ gitu. Entah karena tidak ada kapasitas, entah karena belum prioritas atau apapun, saya juga nggak tahu. Tapi ya dengan jumlah demografi kita yang sebanyak ini, menurut saya itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan, karena orang yang bergantung hidupnya pada gig ekonomi di Indonesia setiap hari bisa jadi semakin bertambah. Jadi kayak memikirkan itu juga menjadi hal yang penting untuk dipikirkan ke depan. Resiko soal ini Mbak, berarti sustainability tadi yang memungkinkan ada jutaan orang menjadi pengangguran ketika suatu saat skema ini runtuh gitu. Ada bukunya Guy Standing, dia ngomong kan The Precariat itu kan, kemunculan kelas pekerja yang rentan dan berbahaya tuh. Dia hasilkan dari kayak gini. Betul, menarik sih Mbak. Oke, kalau tadi berarti kan kalau boleh merangkum gitu Mbak Nabila bilangnya oke, kita harus mulai dari hukumnya dulu. Kita harus ada aturan yang pertama mendefinisikan, yang kedua memastikan gig ekonomi ini, kita melihat gig ekonomi ini sebagai apa, jangan sampai salah kaprah ini sebagai masa depan gitu kan. Nah, tapi kalau dari sisi masyarakat atau pekerjaan sendiri tuh gimana Mbak? Kira-kira yang harus dimitigasi ke depan tuh? Kalau dari masyarakat terutama sih, memang pemahaman masyarakat soal gig ini juga sesuatu yang menurut saya penting ya untuk mulai raising awareness soal ini. Masyarakat dalam hal ini kan sebenarnya konsumen dari gig ekonomi kan. Paling sering kan kita berposisi sebagai konsumen dari gig ekonomi, dan pemahaman bahwa selalu ada cost dalam berbagai macam, dalam apapun, dan kita punya kecenderungan masyarakat kita kan permisif ketika kita membicarakan soal cost. Karena kalau misalnya kita ngomong kayak oke, kita mau perlindungan yang lebih baik untuk pekerja gig, otomatis dia akan berimplikasi pada cost yang lebih tinggi. Tapi itu sesuatu yang didismiss sama sekali, kayaknya masih punya kecenderungan didismiss sama sekali oleh masyarakat kita. Jadi kayaknya pembicaraan soal bagaimana gig ekonomi itu bekerja, bagaimana kemudian sebenarnya apa sebenarnya cost dari sebuah gig ekonomi, itu adalah sesuatu yang penting juga untuk dibicarakan gitu, untuk kayak raising awareness lah. Sebenarnya ini menurut saya bukan karena kita abai ya, lebih ke karena simply ini sesuatu yang nggak banyak orang tahu gitu loh. Gimana sih sebenarnya cara gig ekonomi bekerja? Bahkan sesederhana misalnya kita berpikir kalau misalnya kita bayar Gojek 12.000-nya kita pikir akan buat driver kan. Padahal kan ternyata sangat minim dari itu. Kayak ternyata cuma 7.400 yang masuk ke mereka. Berarti 5.000-nya kemana? Untuk siapa? Kenapa kemudian kita membiarkan, quote-unquote membiarkan sistem yang memberikan reward terlalu besar bagi perantara ini, kita biarkan begitu aja? Ini kan sebenarnya hal-hal seperti itu gitu. Jadi itu sih menurut saya juga menarik ya, untuk melibatkan konsumen, untuk melibatkan masyarakat dalam pembicaraan soal gig ekonomi. Karena bagaimanapun ya sesuatu ini prosper karena ada pasarnya gitu kan. Ada demand-nya. Menarik sih. Jadi membangun safety net selain dari negara, kita juga harus kita sendiri ya, nggak cuma pekerja menurutku, membantu menyebarkan definisi dan juga resiko-resiko yang ada dari gig ekonomi itu apa sih. Jadi besok kalau misalnya gabung, kita paham betul ini sistemnya kayak gimana, terus nanti ke depannya seperti apa. Betul. Gitu. Ya sekarang orang kan lebih suka gratis ongkir gitu. Padahal itu kan dibebankan kemudian ke mereka, ke yang di bawah gitu, bukan yang di atas. Tapi mitigasi yang paling penting dari pemerintah ya Mbak, untuk membuat regulasi itu ya terakhir. Iyalah kalau menurut saya tetap, karena gimana pun yang punya power kan pemerintah, yang punya power untuk memastikan bahwa perusahaan harus gini, dia harus memenuhi ini. Ada hak-hak dasar dari mitra yang harus dipenuhi misalnya. Kamu boleh bilang ini hubungan kemitraan, tapi meskipun ini hubungan kemitraan, harusnya ada hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Atau kalau misalnya kamu mau menjadikan ini hubungan kemitraan, artinya semua perjanjiannya harus dibicarakan antara dua belah pihak, nggak bisa sepihak misalnya. Nah, aturan-aturan main itu kan yang bisa bikin kan negara, bukan orang per orang, bukan individu, tapi kemudian negara yang seharusnya bisa menyiapkan aturan main itu, dan itu sudah dilakukan oleh banyak sekali negara. Kita aja yang kebetulan sangat
ketinggalan soal itu. Kemenaker pernah ngontak kamu nggak sih Mbak untuk Mbak Nabila kita bikin draft yuk gitu untuk membuat. Setahu RUU. saya itu adalah sesuatu yang sudah cukup lama ya dibicarakan. Jadi ini adalah kayak saya kira pertama kali kita membicarakan itu sekitar 5 tahunan yang lalu. Itu udah sering dibicarakan, tapi akhirnya gitu-gitu aja. Mereka selalu bilang bahwa ada banyak stakeholder yang terlibat. Ya. Mereka selalu bilang gitu. Jadi minimal setidak-tidaknya makanya setiap pembicaraan itu selalu melibatkan Kemnaker, Kemenhub, Kominfo. Setidak-tidaknya ada 3 karena kan aplikasi kan ranahnya Kominfo. Dari 3 stakeholder tersebut sebenarnya yang paling pasif adalah Kemnaker. Justru malah Justru Kemnaker. Karena bisa dilihat kayak ojol gitu. Yang keluar peraturannya dari mana? Permenhub. Ya, benar. Iya, benar. Jadi setidak-tidaknya kita nantilah kita bicara soal aturannya tepat atau enggak, tapi seenggaknya mereka jalan kan. Iya. Kemnaker zero, almost zero. Karena mereka masih berada dalam point of view bahwa ini kan bukan hubungan kerja, itu bukan ranah kami gitu. Tapi jadi nggak sensitif banget ya Mbak? Iya kan? Dan udah kayak all this time, come on gitu. Bener-bener, aku penasaran kalau dari pihak industri sendiri gimana? Maksudku kan kalau kita ngomongin stakeholder nggak cuma dari pemerintah. Ya kalau aku jadi industri aku seneng lah Mbak dengan kondisi Enggak, status quo kayak gini. maksudku, apakah mereka juga pernah terlibat dalam diskusi atau aku nggak Kalau so far yang saya tahu mereka selalu terlibat dan mereka biasanya sangat diplomatis ya. Mereka sangat selalu mengatakan bahwa kami akan comply dengan peraturan yang ada. Tapi ya mereka bisa bilang kayak gitu sekarang karena belum ada peraturan ya kan. Tapi pada kenyataannya kayak misalnya aturan Permenhub aja. Di Permenhub itu kan sebenarnya udah ada tuh aturan soal berapa persen yang boleh diambil oleh aplikasi. Itu aja banyak loh yang langgar. Jadi saya sih nggak agak ada punishment. nggak ada punishment. Jadi saya sih agak-agak skeptis ya ketika mereka mengatakan kami selalu comply dengan peraturan hukum yang ada gitu. Pada kenyataannya juga bahkan dalam konteks bare minimum aturan-aturan Permenhub yang ngatur soal tarif berapa persen mereka boleh motor, kalau nggak salah sekarang 15% maksimal potongannya, itu juga banyak kok yang langgar. Jadi ya dan Permenhub itu kan sebenarnya aturannya sangat narrow, sangat sempit sebenarnya karena dia cuma mengatur pengantaran orang. Sedangkan jadi kalau misalnya let's say misalnya Shopee Food tuh kan nggak ada pengantaran orangnya, dia cuma barang sama makanan. Dia berarti nggak terikat tuh sama aturan Permenhub. Makanya tarif dia bisa lebih rendah dari Gojek dan Grab. Itu yang kemudian membuat Gojek dan Grab juga kesel kan? Iya, benar. Kita harus comply sama Permenhub kok kamu enggak gitu. Akhirnya ya hal-hal kayak gitulah yang kemudian menjadi sangat, itu yang kemudian menurut saya merasa bahwa memang nggak bisa sebenarnya di meta level diselesaikannya. Harusnya dia di ranah yang lebih atas dan memang harus melibatkan semua stakeholder ini tadi gitu. Jadi ya sayangnya sampai saat ini mau kayak gimana pun aturannya saya tetap harus memberikan applause tuh ya cuman ke Kemenhub karena satu-satunya yang agak jalan cuman Kemenhub. Kayak ada lah ide Kelihatan lah political will-nya masih ada lah sedikit demi sedikit meskipun mereka bilang kayak kita kan juga sangat terbatas yang bisa kita atur dan lain sebagainya. Cuman yang lain nyaris nggak ada. Kemnaker zero. Kominfo mereka kayaknya kayak mereka cuma bikin kayak nggak terlalu banyak juga sih, kayaknya masih pakai aturan yang lama karena mereka juga sangat terbatas kan, cuman ngurusin yang aplikasinya. Jadi kayak aplikasinya yang kayak gitu-gitu. Ada juga bicara soal komisi persaingan usaha juga ikutan, tapi sampai sekarang kayaknya masih dianggap fair gitu karena Kominfo kan dia alatnya kan, Alat, tapi esensinya kan harus kembali ke Kemenaker kan. harusnya menurut saya. Cuman itu yang malah paling mungkin karena dia paling susah ya. Maksudnya dia kalau misalnya dia bikin aturan dia kayak ngerasa tapi aku paling susah loh kalau bikin aturan, makanya dia kayak masih yang kayak nanti dulu deh gitu. Kalau di bayanganku mungkin karena dia mengalami ini mungkin kalau alasannya ini sesuatu yang ideologis gitu. Di bayanganmu karena ini mengurangi pengangguran gitu. Iya, itu Ketika juga kemudian misalnya ketika aturannya kemudian kita perketat, ketika aturannya kita perberat untuk dari sisi industri, maka serapan tenaga kerja ini menjadi rendah gitu, Iya, Mbak. betul. Nah itu kan dilema yang di bayangan mereka. Tapi kan aku nggak tahu, itu cuma bayanganku doang. bisa jadi sih, tapi itu bisa jadi salah satu. Ya itu tadi lah, sepanjang ini masih dianggap sebagai solusi, sepanjang mereka masih dianggap nggak cuma solusi tapi juga penyelamat, Ya. sulit sekali kemudian untuk meminta pemerintah untuk ini pernah terjadi kok beberapa tahun yang lalu ketika waktu itu kalau nggak salah Pak Jonan sempat menghentikan melarang, sempat melarang kan. Nggak sampai beberapa hari kan Pak Jokowi yang turun mengatakan nggak, ini dicabut, kalian bisa tetap, karena ya dia dianggap aplikasi-aplikasi ini dianggap sebagai pahlawan loh, dia dianggap sebagai penyelamat. Jadi ketika point of view-nya masih kayak gitu, memang mau nggak mau kan bias juga ketika mau mengatur gitu kan, kayak ada kekhawatiran yang
sangat besar. Jadi leverage mereka sebenarnya sangat besar. Terutama sekarang loh. Gimana pun ada orang di pemerintahan kan. Ya. Dan yang kelihatan mungkin satu, bisa jadi kan sebenarnya ada banyak tuh orang-orang ex industri yang kemudian dianggap sebagai orang yang sangat oke dan dimasukin ke pemerintahan kan bisa jadi juga banyak ya. Yang karena mereka dianggapnya sebagai savior itu tadi sih. Jadi ya agak mengkhawatirkan memang, maksudnya kayak kok gini-gini aja regulasinya. Padahal kalau ngomong di apa ya, advokasi dan setiap kali kita ngobrol tuh seakan-akan mereka kayak iya sih bener ya harusnya kayak gitu, cuman habis itu ya nggak ada Jadi- follow upnya. Jadi nggak tersentuh gitu loh. Ya itu kan kembali ke prioritas nasional. Nah itu bisa mendukung mereka sebagai penyelamat, mendukung prioritas nasional. Apa masalahnya gitu Iya. kan? Ya, tapi out of the topic, kemarin aku nonton The Dropout, serial yang ngomongin soal Theranos. Gimana Elizabeth Holmes tuh membangun jaringan akademisi, membangun jaringan bisnis dan juga dewan pejabat-pejabat untuk jadi boardnya dia gitu, dan membuat perusahaan dia yang produknya tuh nggak ada dan fail dan bohong itu bisa bertahan sekian tahun. Iya. Karena dapat jaringan pejabat dan nggak tersentuh gitu. Dia nggak perlu dapat izin BPOM-nya sana dan sebagainya. Terus aku jadi wah gila sih, nggak tersentuh kalau emang punya Iya. jaringan pejabat gitu di level. Kita nggak pernah tahu kan sebenarnya jaringan Siapa yang dari jadi komisaris, siapa yang jadi perusahaan-perusahaan ini tuh karena mereka powerful loh. Mereka tuh powerful gitu. Jadi ya Behind the door-nya kita nggak pernah tahu. Dan itu sebenarnya terjadi di Uber misalnya. Uber itu isinya di Amerika misalnya kan banyak tuh mantan sekarang tuh board mereka mantan tuh jenderal gitu ya. bukan mantan jenderal kalau ini. Jadi kayak Soalnya di Theranos itu mantan jenderal. Jadi kayak sekretaris jenderalnya, kayak sekretarisnya si Ronald Reagan gitu yang dulu dia perang lawan Rusia, perang dingin. Dia yang jadi boardnya Theranos gitu. kalau di Uber itu sih rata-rata orang-orang politik ya. Jadi kayak misalnya tangan kanannya Obama atau apa tuh kan ketika mereka selesai mereka masuk ke Uber gitu. Terus dan mereka ya jadi, dan Uber dan platform-platform work ini kan memang sering di-endorse oleh negara juga kan, oleh orang-orang besar di negara gitu. Ya kan, ya itu tadi karena dianggapnya mereka savior, mereka adalah masa depan yang harus diprotect at all cost. Karena kalau misalnya kita ngomong apalagi kebijakan akhir-akhir ini ya, apa sih artinya pekerja buat kebijakan kita? Semua ini kebetulan saya barusan banget diskusi soal aturan soal pemotongan upah gitu kan, aturan soal pemotongan upah ini kan untuk menyelamatkan resesi pengusaha yang baru minggu lalu, yang kemudian ya cara paling gampang adalah melakukan pemotongan upah. Ya mereka cara paling gampang adalah mengorbankan pekerja kan, kayak mengorbankan pekerja adalah cara paling mudah gitu, karena kayak udahlah itu yang paling gampang gitu. Padahal kalau misalnya apakah itu satu-satunya solusi? Harusnya enggak dong. Ada banyak banget hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Kenapa point of view-nya harus mengorbankan pihak yang paling lemah? Karena itu paling gampang dilakukan gitu. Kayak mereka resisten juga sampai sejauh mana sih gitu kan. Jadi kayak hal-hal kayak gitu sih yang memang secara lebih luas gitu itu menjadi hal yang penting untuk disuarakan, terutama makanya saya tuh selalu bilang kayak hal-hal kayak gini tuh penting untuk disuarakan orang-orang yang punya privilege kayak kita. Karena kalau misalnya dipikir ya, memang yang merasakan tuh driver, tapi mereka punya waktu lowong sejauh mana sih untuk bisa teriak-teriak, untuk bisa ngomong ketidakadil, ini nggak adil, ini algoritma ini merugikan kita apa segala macam. Mungkin mereka merasakan, tapi mereka nggak punya privilege untuk punya waktu untuk ngomong di podcast misalnya atau apa. Yang punya privilege itu kan kita gitu. Jadi kayak ya itu harus lebih sering juga dilakukan gitu, bahwa orang-orang yang lebih punya waktu untuk memikirkan ini dan punya waktu untuk menyuarakan ini ya harus lebih sering dilakukan. Termasuk anggota dewan yang mau nyalon 2024 ya. Well, in a way ya semuanya kan daripada mereka nggak ngomongin hal-hal yang prinsipil, kalau yang pintar sih harusnya bisa ya menangkap ini sebagai peluang untuk kayak seenggaknya lumayan loh. Itu tapi Ya nggak popularitas mbak ya, sesuatu yang ideologis. Iya maksudku banyak orang yang bisa relate gitu loh. Tapi ini justru mungkin nggak populer, mungkin bukan isu yang populer gitu buat bisa jadi buat orang-orang gitu. Tapi ya kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi populer, tapi buat orang-orang yang memodali ini isu yang nggak populer gitu. Kalau isu yang populer itu kan term yang menarik ya sebenarnya kalau kita ngomong isu yang populer, karena beberapa bulan yang lalu saya diminta untuk menulis soal isu-isu pekerja perempuan yang sebaiknya dibicarakan oleh selama masa pemilu. Dan kalau misalnya kita ngomong ya,
itu kan sebenarnya harusnya, kalau dari kacamata saya, harusnya itu adalah hal-hal yang sangat populer karena demografi perempuan at least 50% misalnya kan. Seenggaknya setengah dari itu harusnya relate dengan itu. Perempuan bekerja juga banyak. Tapi kenapa ya kok nggak banyak yang ngomongin gitu? Jadi kayak popularitas tuh mungkin tidak selalu berimbang dengan kayak kuantitas orang yang relate, tapi ya itu tadi tergantung yang modalin juga gitu. Itu mungkin populer buat banyak orang, tapi kalau misalnya yang modalin nggak suka dengan isu-isu itu ya, sorry, itu akan jadi nggak menarik gitu. Jadi kayak yang dianggap sebagai isu penting itu juga menjadi sangat tergantung bias. ini ya. Tergantung biaya-biaya marketingnya. Iya, kayak ya ini penting sih. Cuman kalau misalnya saya ngomongin ini, saya jadi nggak diongkosin nih biaya saya gitu. kampanye gitu kan, gitu. Jadi ya problematik. Ini harusnya orang Fitpol yang lebih ngomongin ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Nabila untuk obrolannya hari ini. Terima kasih banyak. Sangat insightful.